Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan ini adalah materi bab 3, yaitu tentang kaidah pencacahan. Nah, dalam kaidah pencacahan itu sendiri, itu ada 5 subbab. Pertama adalah aturan perkalian, pengisian tempat, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, untuk permutasi itu terbagi menjadi 3 subbab lagi, 3 mini bab lagi, yaitu permutasi ke unsur dari unsur, permutasi dengan unsur yang sama, dan permutasi siklik. Nah, sebenarnya untuk bab ini sebenarnya kalian tuh sudah belajar di kelas SMP ya, kelas 9 mungkin ya, tentang peluang. Nah, ini sebenarnya sama. Cuman di SMA ini dibagi lagi menjadi lebih detail dan lebih bagaimana sih cara kerjanya begitu, seperti itu. Nah, misalkan ini yang namanya aturan perkalian. Perkalian namanya juga aturan perkalian, maka cara menyelesaikannya adalah dengan cara dikali. Nah, ini saya contohkan misalkan ya. Budi memiliki dua celana dengan motif berbeda. Misalkanlah warnanya mungkin ini anggap saja celana satu, ini celana dua gitu ya. Nah, kalian bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini. Dan tiga kaos yaitu kemeja, tiga baju maksudnya tiga baju yaitu kaos, kemeja dan batik. Jadi ini ada kemeja, kaos, kemudian kemeja, kemeja anggaplah E. Ini juga batik B. Kaos, kemeja, batik. Yang ini juga sama. Kaos, kemeja, batik. Nah, dia nanya nih, banyak cara Budi memasangkan pakaiannya. Berarti kan bisa pakai celana satu dengan baju kaos, celana satu dengan kaos, kemudian celana satu dengan baju kemeja, atau celana satu dengan batik. Bisa juga ini pilihannya adalah celana dua dengan kaos, celana dua dengan kemeja, dan celana dua dengan batik gitu. Jadi totalnya ini ada 6. Ada 6 kemungkinan kalau misalkan Budi ini mau memasangkan pakaiannya. Nah, sebenarnya untuk cara mudahnya ini tinggal dikalikan saja karena ini berbeda ya. Ini celananya beda, kemudian bajunya juga beda, maka ini tinggal kalian boleh kalikan saja. 2 kali 3, maka dapatnya pasti 6. Nah, 6 ini maksudnya adalah 6 kemungkinan cara Budi untuk menyelesaikan untuk memasangkan pakaiannya seperti itu. Ya, ini adalah contoh pertama. Nah, untuk contoh kedua adalah misalkan nih dari kota A ke kota B, ini misalkan dari kota A mau ke kota B. Nah, ini dapat dilalui dengan cara tiga jalan. Maksudnya ada tiga jalur ya. Tiga jalan untuk menyempuh dari kota A ke kota B. Anggaplah ini adalah jalan satu J1 ya. Kemudian ini adalah jalan kedua, ini adalah jalan ketiga. Kemudian dari kota B, kota C dapat dilalui dengan tiga jalan. Nah, jadi ini juga dapat dilalui, dua jalan ya. Ini ada dua jalan. Betul kayak gitu. Anggaplah ini jalannya saya kasih nama K1, ini K2. Pak Dadang dari kota A hendak kota C melalui kota B. Jadi, dari kota A mau ke kota C tapi melalui B. Berarti A harus ke B dulu, kemudian dia harus ke C. Gitu ya. Tentukan banyak jalan yang dapat ditempuh. Nah, ini sama. Kalau kalian melis atau mendaftar daftarnya itu, maka kemungkinan seperti ini. Jadi J1K1, J1K2, bisa juga pakai J2K1, ya, J2K2, atau J3K1, J3K2. Nah, total lisannya ini ada 6, ya. Nah, sebenarnya untuk mencari ini, mencari banyaknya caranya itu tinggal dikali. Dari kota A kota B itu ada 3 jalan, kemudian dari B ke C ada 2 jalan. Maka totalnya ada 6 jalan. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi dari aturan perkalian. Nah, ini juga banyak sekali kalian temukan nanti kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya saya perbesar, saya lanjutkan bentuknya seperti ini, misalnya. Atau pakai ini. Nah, selanjutnya nih, misalkan dari soal nomor 2 ditentukan banyak cara yang dapat ditempuh Pak Dadang. Jika dari kota A ke kota C, kembali lagi ke kota A dengan jalan yang berbeda. Jadi jalannya itu harus berbeda ya. Contohnya, misalkan dia harus jalan berbeda. Maksudnya gini nih, jadi dari kota A, dia tuh pengen ke kota C tapi melalui B. Jadi A harus ke B, kemudian dia harus ke C. Nah, kembali lagi ke kota A, tentunya dia harus melewati B dong ya kan. Berarti ini harus lewat ke B, lanjutnya ke A. Nah, dari A ke B, tadi kita sudah buat dari A ke B ini ada tiga jalan. Ada tiga jalan. Kemudian dari B ke C ini ada dua jalan. Anggaplah ini jalan satu, ini jalan kedua, dan ini ada jalan ketiga. Dan ini ada K1, K2. Ini maksudnya penamaan saja ya.
Ini kalau misalkan kita mau mendaftarkannya tadi ya. Jadi kan A ke B ke C, kemudian ke B ke A lagi. Dia harus jalannya berbeda. Ingat, dia mintanya jalannya harus berbeda. Artinya kita tidak boleh kalau sudah J1, K1, maka baliknya itu tidak boleh K1 lagi. Dia harus melewati K2 gitu ya. Nah, ini kalau mau daftar ya, atau langsung saja lah mungkin ya. Nah, intinya begini. Dari A ke B ini ada 3 jalan. Kemudian dari B ke C itu ada 2 jalan. Nah, karena mintanya ini adalah harus berbeda. Ini mintanya harus berbeda. Ya. Kalau dia berbeda, misalkan ini tadi harusnya yang 3 jalan, kemudian ini sudah diambil 1 jalan, maka ketika dia itu mau pulang dari B ke C, ini berkurang 1. Ingat, dia menjadi berkurang 1. Tidak boleh lagi jadi kali 2. Berarti ini harus dikali 1. Kemudian dari B ke A, ini maka harus dikali 2 karena dia berkurang 1, maka karena ini sudah diambil gitu ya, maka ini tidak boleh lagi dipakai. Jadi banyak cara adalah 3 kali 2 kali 1 kali 2, yaitu hasilnya adalah 12 cara. Jadi mau kalian daftar pun misalkan bentuknya kayak gini, J1, K1 gitu ya, artinya J1, K1, kemudian K2, J2 gitu ya. Nah, ini baru satu cara. Kemudian J1, K1, K2, J3. Nah, maka ini baru dua cara. Dan seterusnya kalian buat, maka nanti juga akan menemukan bahwa ini menghasilkan 12 cara. Ini adalah tentang aturan perkalian. Mudah-mudahan paham. Ya, kalau sudah paham kita langsung masuk ke materi kedua. Nah, materi kedua ini adalah tentang pengisian tempat. Maksud dari pengisian tempat ini itu kita buat kotak-kotak gitu ya, tempatnya nanti dia yang akan kita isi. Nah, misalkan contoh-contoh soalnya akan berhubungan dengan angka. Misal mintanya seperti ini nih. Dari angka 5, 7, dan 8. Ingat, mintanya angkanya 5, 7, 8. Ini totalnya ada 3 angka. Ya, ini kalau saya bilang ini ada 3 angka, 3 bilangan. Ya, ini ada 3 angka. Buat dulu ini 3 angka, bukan angka 3. Bedakan antara 3 angka dengan angka 3. Makanya menghasilkan 3 angka ya. Akan dibuat bilangan ratusan berbeda. Nah, misalkan mintanya ini adalah bilangan ratusan. Bilangan ratusan itu terdiri dari 3 angka, tapi ini harus berbeda. Banyak bilangan yang terbentuk adalah, ini kalau misalkan saya contohkan, kalau saya buatnya bentuknya seperti ini. Bilangannya bisa saja 578. Nah, ini baru satu angka, baru satu bilangan gitu ya. Kemudian bisa jadi saja 587. Ini dua apa? Dua bilangan. Kemudian 758, 785, kemudian 857, 875. Nah, ini semua bilangan ratusan, ini semua adalah bilangan ratusan. Ini semua adalah bilangan ratusan. Ya kan? Yang terdiri dari 3 angka berbeda. Nah, maksud berbeda ini maksudnya adalah kalian itu tidak boleh menuliskan dengan angka yang sama. Jadi bilangan ini 555 ini tidak termasuk. Kenapa? Karena ini bilangannya berulang, angkanya itu berulang. Dia mintanya adalah bilangan ratusan berbeda, penyusun-penyusunnya itu berbeda. Jadi sama juga nih, misalkan 557 atau 585. Nah, ini semuanya tidak boleh dipakai. Tidak dipakai. Dalam hal ini ya, karena mintanya itu uh, ratusan berbeda. Maka yang dipakai itu cuma nih. Jadi totalnya ini menghasilkan 6 bilangan. Kalau misalkan angka-angka penyusunnya adalah 5, 7, dan 8. Ternyata menghasilkan 6 bilangan. Ya, banyaknya itu ada 6 bilangan. Nah, bagaimana cara mencari 6 bilangan ini? Nah, maka kalian itu buatlah karena mintanya ratusan. Ratusan ini terdiri dari 3 angka. Jadi dibuat dulu kotak, 3 kotak. Di sini penyusunnya adalah ratusan, saya tulis biasanya R, itu ratusan, kemudian puluhan, kemudian satuan. Ya. Nah, perhatikan dulu. Untuk mengisi bilangan ini, untuk mengisi bilangan ratusan, ini ketiga angka, angka 5, angka 7, dan 8, boleh masuk menjadi bilangan ratusan. Artinya ketiga bilangan ini boleh masuk. Jadi kita tulislah 3. Nah, kemudian ingat, kata berbeda ini mengartikan bahwa kita sudah mengambil 1 untuk bilangan di depannya. Jadi karena sudah tadi awalnya 3, kita ambil 1 berarti sisalah 2. Kemudian ini 2 untuk satuan dia berkurang 1 lagi, jadi ini 1. Jadi kita kalikan, jadi maksudnya ada 3 kali 2 kali 1 menghasilkan 6. Nah, ini juga menghasilkan 6 bilangan yang seperti yang di samping. Nah, kalau masih bingung saya kasihkan contoh yang kedua misalkan ya.
Nah, misalkan untuk contoh keduanya ini dia mintanya adalah dari angka 2, 4, 5, 6, dan 7 akan dibuat bilangan ratusan. Ingat, mintanya adalah bilangan ratusan. Dengan angka penyusunnya harus berbeda, dengan angka berbeda. Ingat ya, dimintanya bilangan ratusan dengan angka berbeda. Tentukan angka yang terbentuk, tentukan banyaknya bilangan maksudnya. Tentukan banyaknya bilangan yang terbentuk. Salah ini, tentukan banyak bilangan. Jadi untuk yang A, sama seperti tadi, maka kita buatlah kotak, 3 kotak. Di sini ada bilangan ratusan, penyusun angkanya ratusan, kemudian puluhan, kemudian satuan. Nah, ingat dari angka 2, 4, 5, 6, dan 7 ini terdiri dari 5 bilangan. Ada totalnya adalah 5 bilangan. Bukan bilangan 5, bukan angka 5, tapi 5 angka, 5 bilangan. Jadi untuk ratusannya ini berarti semuanya boleh masuk. Jadi ke 5-5-nya boleh masuk. Jadi ini adalah 5. Kemudian karena mintanya harus berbeda, maka ini berkurang 1 dari yang sebelumnya. Jadi sisa 4, kemudian yang ini jadi sisa 3. Jadi tinggal kalikan 5 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 60. Jadi kalau mau kalian buat nih bilangan dari yang ini, pasti menghasilkan 60 bilangan. Contoh saja 245, 254, 256, 265 gitu ya, 267 dan seterusnya. Ini nanti kalau misalkan dihitung nanti menghasilkan 60 bilangan. Itu maksudnya ya, kalau mau dijelaskan. Nah, kemudian yang B, tentukan banyaknya bilangan ganjil yang terbentuk. Nah, bilangan ganjil, coba nih kalau kita lihat bilangan ganjil. Bilangan yang disebut ganjil itu, coba nih bilangan ini bilangan ganjil ya. Ini genap. Kemudian yang ini genap. Kemudian ini ganjil, ya kan? Nah, ini adalah bilangan ganjil. Misalkan ini 467, ini juga ganjil gitu ya. Nah, ternyata bagaimana sih kita membedakan bilangan genap dan ganjil? Nah, bilangan genap dan ganjil ini pembedanya itu adalah bilangan terakhirnya, bilangan paling akhir, angka terakhirnya. Maka kalau kita lihat angka terakhirnya misalkan di sini adalah angka 5, 5 ini bilangan ganjil. Maka bilangan 245 ini pasti bilangan ganjil. Kalau 254 karena 4 ini bilangannya genap terakhir, maka ini menghasilkan bilangan genap gitu ya. Maka pembeda atau yang menjadikan bilangan ganjil genap itu berbeda itu dilihat dari angka satuan. Jadi nulisnya itu angka bilangan lah ya, bilangan. Jadi bilangan genap atau ganjil dilihat dari angka satuan. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya buat nih bilangannya bentuknya seperti ini, ratusan, puluhan, satuan. Nah, maka yang diisi pertama-tama itu adalah si satuan dulu, gitu ya. Jadi yang diisi itu adalah satuan. Nah, dari angka ini 2, 4, 5, 6, 7, dari angka 2, 4, 5, 6, 7, yang ganjil itu yang ini ganjil. Ini ganjil. Nah, ini ganjil. Ya. Maka yang boleh masuk bilangan satuan untuk bilangan ganjil nih yang B, maka ini adalah dua bilangan. Dua bilangan ya, dua bilangan yaitu si angka 5 dan 7. Dua bilangan, bukan bilangan dua, bukan bilangan dua, sekali lagi bukan angka dua, tapi dua angka yaitu si 5 dan si 7 gitu. Nah, artinya ini sudah masuklah si angka 5 dan 7, dua angka bilangannya. Nah, karena ini harus berbeda dan ini sudah diambil satu tadi. Kan ini angkanya 5 bilangan nih. Ini sudah diambil satu untuk bilangan satuan. Maka pengisian untuk bilangan ratusan hanya terdiri dari 4 angka lagi. Karena sudah diambil satu oleh si satuan. Kemudian untuk puluhannya maka ini sisalah 3. Karena dikurang satu lagi gitu. Jadi tinggallah dikalikan, dapatlah 4 kali 3 kali 2. Dapatnya adalah 24 bilangan. Jadi di sini ada 24 bilangan yang menghasilkan bilangan ganjil gitu ya. Kemudian yang C, bilangan genap. Nah, sama bilangan genap juga harus dilihat dari angka satuannya. Jadi yang pertama yang kita isi itu adalah si satuan dulu. Yang untuk satuan, satuannya yang genap itu adalah ada 3 butir nih, ada 3 buah. Ini
Jadi yang diisi adalah banyaknya itu adalah 3. Bukan angka 3, kalau angka 3 sih ganjil, tapi ini adalah 3 angka, yaitu bilangannya 2, 4, dan 6. 2, 4, 6. Jadi ada 3 butir gitu ya. Kemudian karena sudah diambil satu bilangan untuk si paling ujung, si satuan, maka ratusan ini hanya boleh diisi oleh 4. Karena yang awalnya 5, kemudian sudah diambil satu untuk si satuan, maka bersisa 4. Kemudian ini bersisa 3 karena dikurang satu lagi, ya kan? 4 dikurang 1 ya, hasilnya 3. Maka hasilnya adalah 4 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 20 36 ya, 36. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, bilangan genap, bilangan ganjil, banyaknya bilangan ganjil ditambah bilangan genap, maka dia menghasilkan adalah semua bilangan, gitu ya. Maka dia menghasilkan semua bilangan. Jadi kalau kalian list nih semuanya, ini kan menghasilkan 60. Setelah kalian hitung salah satu yang menghasilkan ganjil ini pasti menghasilkan 24 bilangan. Kemudian menghasilkan genap ini pasti 36 bilangan. Seperti itu ya. Jadi nyarinya kayak gitu saja boleh. Jadi kalau kalian pusing, bingung dan bingung lah ya. Jadi boleh juga menggunakan bentuk seperti ini. Kalau kalian mencari bilangan genap, misalkan banyaknya bilangan genap terbentuk, nah cari saja semua bilangan dikurangi oleh yang ganjil, kan kita tidak perlu ngitung lagi gitu ya. Semua bilangan tadi 60, ganjilnya 24, maka bilangan genapnya pasti ada 36 bilangan nih gitu. Tidak perlu harus mengalih-alihkan lagi gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk yang C. Kita lanjut yang D ya, saya hapus dulu. Nah, untuk yang D, untuk yang D, banyak bilangan terbentuk yang lebih besar dari 500. Jadi bilangannya harus lebih besar dari 500. Nah, apa saja bilangannya? Apakah bilangan 245 lebih besar dari 500? Kan tidak. Apakah bilangan 675 lebih besar dari 500? Ya, ternyata benar gitu ya. Kemudian bilangan 425 ini lebih besar dari 500? Tidak, ya kan? 476, apakah lebih besar dari 500? Kan tidak. Nah, apakah bilangan 724 lebih besar? Ya. Bilangan 526 misalkan? Iya. Nah, ternyata untuk melihat bilangan yang lebih besar dari 500, kita lihat dari angka depannya. Jadi lihat dulu angka depannya. Kalau angka depannya ini cuma 2, ternyata dia bukan bilangan lebih besar dari 500. Kalau angkanya 6, berarti lebih besar dari 500. 4 ya tidak, 4 tidak. Kalau 7 iya, kalau 5 iya. Nah, maka untuk menjawab soal nomor D, mintanya itu bilangannya lebih besar dari 500 ya. Kalian buat buat kotaknya 3. Ini ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk ratusan, yang boleh pengisinya, yang boleh ngisi pertama-tama, ini, ya, yang boleh ngisi pertama, itu harusnya yang lebih besar dari 5 atau sama dengan 5. Jadi yang boleh masuk itu adalah si angka 5 itu sendiri, ini 5 sendiri. Kemudian angka 6, kemudian angka 7. Ini ya contohnya ya. Angka 5, angka 7, dan angka 6. Ini pasti lebih besar dari 500 dah dia. Nah, jadi bilangan ratusan yang boleh masuk tuh ada tiga buah nih, ada 3 butir, ada 3 buah. Contohnya adalah si angka 5, 6, dan 7, gitu maksudnya ya. Nah, karena sudah berkurang 1, maka ini sisalah 4. Sama seperti tadi ya, karena totalnya ada 5 bilangan, maka bilangan puluhannya kita nggak ngelihat lagi nih kalau ini sudah 5 depannya, mau di sini 0 pun, bilangan 0 pun, 506, pasti lebih besar dari bilangan 500. Jadi bilangan puluhan tidak perlu kita hitung lagi, pasti cuman berkurang 1 aja gitu dari sebelumnya. Jadi 3, 4 ini maksudnya berkurang 1 dari 5 bilangan ya. Kemudian ini berkurang 1 lagi menjadi 3. Maka hasilnya adalah 3 kali 4 kali 3, hasilnya adalah 36. Nah, demikian dulu. Mudah-mudahan sedikit ilmu, sedikit yang saya jelaskan ini menambah pengetahuan kalian. Karena akan saya absen melalui video YouTube ini. Ya, kemudian apa tugasnya? Nah, ini apa tugasnya ya? Tugasnya untuk yang sudah menonton video ini, tugasnya ini pertama kalian absen di deskripsi video ini. Ini absennya ini melewati Google Form ya. Ini melewati Google Form. Nah,
Bapak minta ini harus dicatat ya, catat, kemudian kalian foto. Nah, nanti ini harus diupload ke Google Form-nya. Ini nanti di bagian Google Form Bapak minta ada bukti catatan kalian. Kemudian yang keempat, ini ada hal-hal yang belum hal-hal yang belum diketahui atau mau ditanyakan, belum diketahui atau ingin ditanyakan. Nah, uh, semuanya nanti ini bakalan Bapak rekap untuk hari Senin, untuk minggu depan, Bapak jelaskan di depan. Untuk minggu depan dijelaskan, gitu ya. Nah, ini kalian pahami dulu yang dua materi ini ya. Ingat nih, Bapak absen di deskripsi video ini, kalian absen, kemudian nanti absennya itu bentuk Google Form, kelas mana, orang mana gitu, siapa namanya. Kemudian yang video ini kalian catat, kemudian kalian foto, fotonya kalian upload ke Google Form. Kemudian nanti ada pertanyaan, hal-hal yang belum kalian ketahui atau ingin tanyakan. Kenapa sih Pak kok bisa gitu, kenapa bisa seperti ini? Kemudian yang sudah kalian tanyakan itu saya akan rekap untuk minggu depan saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham, terus semangat untuk belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.